Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-malikul haqqul mubin. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wa zumratul mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum turhamun. Wa qala ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-ayat. Jamaah Jumat yang berbahagia, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memerintahkan kepada kita semua untuk senantiasa memuji, bertasbih, bertahmid dan bertakbir hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Dengan itu insyaallah kita akan digolongkan menjadi orang-orang yang selalu menjadi hamba yang banyak ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tatkala kita banyak ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah pun akan lebih banyak memperhatikan kepada hambanya. Jamaah yang berbahagia, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya ada 6 perkara yang akan terjadi pada hambaku di akhir zaman. 6 perkara ini akan menjadi suatu yang langka atau alias asing di dalam dirinya dan juga di dalam masyarakat. Yang pertama adalah al-masjidu gharibun fima baina qaumi la yusalluna fi. Yang pertama itu yang akan menjadi asing bagi hamba Allah Subhanahu wa taala ataupun bagi masyarakat, di mana di dalamnya didirikan sebuah masjid namun di dalamnya tidak dimakmurkan. La yusalluna fi. Masyarakat tersebut merasa asing terhadap masjid yang didirikannya sendiri. Padahal tujuan masjid itu didirikan adalah dalam rangka untuk syiar Islam, dalam rangka untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ciri daripada muslim dengan selain muslim itu adalah dalam sholatnya. Jamaah rahimakumullah, mari kita semua sadarkan diri bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan sebuah masjid-masjidnya di muka bumi ini sebagai rumah Allah Subhanahu wa taala. Maka kita akan berkunjung, bertamu, bersilaturahmi pada Allah Subhanahu wa taala minimal 5 kali sehari semalam. Itulah ciri daripada tanda orang-orang yang aqimus shalah, orang-orang yang mendirikan salat. Yang kedua, kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akan terjadi suatu kelangkaan di dalam masyarakat ataupun hamba Allah Subhanahu wa taala sebagai umat Nabi di akhir zaman adalah wal mushafu gharibun fi manzili qaumin la yaqrauna. Akan ada terjadi di dalam rumah kita Quran ada banyak bahkan, tapi tidak jarang didapatkan Quran tersebut hanya dibaca pada waktu-waktu tertentu, paling tidak ketika di bulan Ramadan saja, masih mendingan. Ada yang Al-Quran dari mulai dia beli sampai dia mati, Quran tersebut nggak pernah dibaca. Naudzubillah summa naudzubillah. Padahal Al-Quran
itu adalah merupakan wasiat, merupakan pusaka yang luar biasa yang telah Rasulullah SAW sampaikan dalam hadisnya. Jadi tadi sudah dikatakan bahwa kalau masjid itu adalah merupakan salah satu manifestasi kita iman kepada Allah sebagai tujuan hidup kita. Yang kedua adalah Al-Quran itu adalah sebagai satu petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Itu adalah undang-undang kehidupan manusia di muka bumi ini bagi orang-orang yang bertakwa. Yang ketiga, kata baginda Rasulullah SAW, wal Qur'anu gharibun fi jawfil fasik. Al-Quran sebagai dasar daripada ajaran agama Islam itu akan heran bagi orang-orang pemeluknya sendiri. Buktinya saat sekarang ini, bila mana umat Islam betul-betul menjalankan daripada ajarannya, mungkin ideal, tapi menurut pandangan orang-orang Islam sendiri, mereka menganggap itu adalah Islam garis keras, Islam radikal, dan seterusnya. Padahal pada sebenarnya Islam itu adalah rahmatan lil alamin. Jika sesungguhnya memang betul-betul dia menjalankan ajaran Islam itu sesuai dengan yang dituntunkan oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW, maka tidak ada kata-kata yang keluar dari mulut orang Islam itu adalah kata-kata yang menyakitkan hatinya. Maka kita ingat bahwa Allah Subhanahu wa taala itu memang menciptakan sunatullahnya kepada manusia itu 3 golongan. Yang pertama adalah mukmin, yang kedua adalah kafir, yang ketiga adalah munafik. Mungkin bisa jadi, tidak mungkin kalau kata-kata tersebut yang bisa menyakitkan hati orang sesama Islam sendiri adalah dari orang mukmin. Mungkin dari 2 orang lainnya tadi. Mudah-mudahan kita tidak tergolong kepada 2 orang tersebut yang bisa menyakitkan hati orang-orang mukmin yang sedang belajar dia menjalankan ajaran agama Islam dengan baik. Jamaah rahimakumullah. Yang keempat adalah wal mar'atul muslimatus salihah gharibun fi yadi rajulid dhalimi sayyatul khuluq. Bisa jadi di dalam diri kita sebagai kepala keluarga beristrikan istri yang kurang soleh. Mungkin bisa jadi ini akan terjadi pada diri kita ketika kita sedang betul-betul menjalankan Islam ini dengan baik dan benar. Mungkin kendalanya adalah salah satunya adalah tidak jauh-jauh adalah mungkin dari anak dan istri kita sendiri. Oleh karena itu insya Allah ketika kita berdoa di awal pernikahan kita, maka terus dimohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala akan Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kita yaitu keluarga sakinah, mawaddah, warahmah. Menjadikan istri kita didik istri kita itu dengan sebaik-baiknya. Kita luruskan satu akhlak-akhlaknya yang barangkali kebiasaan-kebiasaan dulu sebelum menikah dengan kita itu kurang baik, maka kita luruskan ketika kita saat sekarang ini menjadi pemimpin di dalam keluarga kita. Demikian juga anak-anak kita, insya Allah anak-anak kita ini yang menjadi tanggung jawab kita semua adalah maka akan kita bimbing dengan mendidiknya, ya, dengan mengarahkannya dalam hal-hal yang baik, dididik yaitu dengan melalui pendidikan agama yang utamanya. Yang keduanya adalah dengan berbagai macam keterampilan kehidupan yang bisa bermanfaat untuk dirinya dan juga untuk orang lain. Jamaah rahimakumullah. Yang kelima akan menjadikan suatu kelangkaan atau akan terasing. Sebaliknya adalah barangkali ada istri yang bersuamikan laki-laki yang selalu berbuat maksiat. Ini pun akan bisa terjadi pada diri kita. Maka kita insya Allah akan selalu juga bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena setiap saat, setiap waktu iman kita ini selalu diwaswasi oleh yang namanya iblis laknatullah. Pagi bisa kita beriman, siang ataupun sore bisa jadi kita kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam artian bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya adalah ketika
pagi hari kita banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan ibadah salat subuh, zuhur. Ternyata kita di sore hari mungkin kita dengan sengaja karena alasan tanggung dan sebagainya dengan urusan dunia kita, maka kita tidak melaksanakan ibadah sholat kita. Ini yang dimaksud dengan pagi kafir, ya, pagi beriman dan sore bisa jadi kita ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimakumullah. Yang terakhir adalah yang keenam, kata baginda Rasulullah SAW, suatu waktu, suatu saat, suatu zaman bisa jadi ulama, para mubalik yang di situ adalah notabene sebagai warasatul anbiya, pewaris daripada para nabi, mereka akan asing di tengah-tengah masyarakatnya. Dalam artian di sini bisa jadi apapun yang disampaikan oleh para mubalik, para ulama tersebut sudah tidak menjadi tuntunan bagi mereka, bagi masyarakatnya. Ini akan terjadi suatu waktu, suatu saat, di suatu tempat atau di suatu masyarakat. Nah, inilah Bapak sekalian 6 perkara yang sudah diinformasikan oleh baginda Rasulullah SAW. Mudah-mudahan 6 perkara yang menjadi kelangkaan ini tidak akan terjadi pada diri kita dan juga di masyarakat kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim.